Bilal, khotib itu dikirimkan ke masjid-masjid. Sekarang alhamdulillah masjid itu sudah bisa menyediakan khotibnya sendiri. Masuk kalau ya kita kembali ke melaksanakan pengajian sebagai Al-Ghani, beliau Al-Ghani dan dulu sebetulnya di Kongres Islam tahun 1960 beliau menjadi salah seorang anggota Majelis Ulama Al-Islam. Tapi sampai hari ini kan meskipun takut berproses dan tempat. Tapi beliau kemudian menginisiasi mendirikan organisasi khotib sebagai pelaksana taklim pengajian khotbah sekitar tahun 56, 57. Dan itu dulu yang mengirimkan daerah-daerah. Sekarang beberapa masjid itu sudah banyak yang sudah menyediakan bisa menjadikan khotib sendiri. Dan ini memang diharapkan begitu. Jadi kita nanti akan mencoba mendata dan masjid-masjid itu salah satu khotib yang dilaksanakan apakah masih ada dari Al-Islam ataupun dari masjid Lakwa Pucang Sawit itu apakah masih ada khotib dari Al-Islam Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, keempat, atau Jumat kelima, atau di masjid tertentu masih menggunakan pasaran Jumat Pon, Jumat Wage, Jumat Kliwon. Monggo itu panjenengan sendiri nanti yang bisa mengatur mengelola khotib itu. Ini termasuk nanti kita akan menanyakan itu. Kemudian mungkin sedikit nanti kali ada pemaparan program di masing-masing masjid atau masing-masing yang kita ini kita juga ingin tahu masjid Jami jangan ini programnya nopo mawon mungkin dalam waktu dekat ini program penyebaran di Mekah Kurban. Nah mungkin nanti apa saja yang akan dilaksanakan di sana termasuk pengelolaan daging kurban mungkin nanti ini kan nanti dalam syaratnya juga akan kita merekam dari masing-masing jika kita insyaallah. Kemudian sudah dapat mohon nanti bapak-bapak pakai masjid Jami mendengarkan jadi masjid-masjid yang baik nanti surat sudah kami sampaikan kalau nanti menjadikan belum siap mengisi prasasti dengan tulisan yang tadi saya sebutkan tahun bakal kemudian kelurahan desa kecamatan dan kabupaten kota di atasnya diberi namanya Masjid Jami Gedangan paminipun. Misalkan belum ada dan nanti tolong besok waktu kita kunjungan bisa disiapkan dibuka arsip atau nanti kami diberikan fotokopi ini pun seperti dari tadi Masjid Taqwa Pucang Sawit. Mohon maaf tadi saya menyebutkan pucangan nggih. Pucang Sawit. Kelingan mau Pucang Sawit. Itu sudah memberikan kami fotokopi sertifikat ya. Nggih, nanti sertifikat pun nanti akan kita susun, kita buatkan prasasti insyaallah. Untuk target pertama ada 20 masjid yang badhe kita damelaken prasasti untuk tahun ini. Jadi nanti bertahap. Terus nanti insyaallah dananipun untuk prasasti dari Departemen Dakwah dan Kemasjidan. Karena saya sudah menggandeng dosen UMS, kebetulan beliau punya usaha membuat grafir dari bahan pun saking granit, batu granit itu atau dari marmer itu beliau sudah sanggup dengan biaya kurang lebih satu prasasti itu cuma 275 sampai mungkin 300.000. Jadi mungkin ya termurah Pak niku Pak. Nah, saya pernah buat itu tanya ya sudah ada yang buat itu pakai marmer itu waktu itu sudah 800.000. Tapi nanti kita beli granit pun piyambak, kita potong sendiri dengan ukuran itu, kemudian kita serahkan, mereka desain. Kemarin sudah kami berikan desain pun yang 12 masjid itu, kemudian nanti tinggal di setting program komputer. Niki pun mereka mungkin pun ahli ini pun nanti kita tinggal menerima jadi, insyaallah. Kalau pakai tinggal mohon data itu kami bisa segera menindaklanjuti untuk pembuatan prasasti. Oke, saya kira itu dulu
ada dua hal yang penting nanti sambil berjalan insya Allah kita sampaikan melalui grup WA menawi wonten ingkang dereng mlebet dari takmir masjid mangke saged mendaftarkan nomoripun ke Pak Ari langsung kemawon kersanipun mangke dipun lebetaken wonten ing grup WA kemasjidan. Makaten dari saya barangkali karena ini nanti jam 3 kurang 5 menit nggih masuk waktu sholat asar 14.57 nggih. Nanti biar bisa waktunya lebih banyak kepada Ustadz Muhajir nanti untuk bisa menyampaikan kajian pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada masukan ke kemasjidan, mungkin kalau perlu saya tanggapi, kalau tidak kami catat saja dulu. Ke Masjid Jami nanti ngajak satu teman boleh enggak? Boleh. Nanti ke Masjid Jami. Memang kemarin kami mengajak mengharapkan di masjid itu yang kita undang ada 3 orang. Oke. Jadi pun mboten sah ngrepotaken Pak, mangke biasa mawon. Yang penting kita bisa silaturahmi dan wah, kok konsumsinya piye mboten sah pun santai mawon. Itu waktu ini memang hanya kita jadikan antara maghrib sampai isya. Jadi waktunya pendek. Oke, tapi insya Allah nanti bisa mencakup apa yang kita harap. Kalau nanti misalkan masih diharapkan sarasen ba'da sholat isya, tidak apa-apa, nanti kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin setelah sholat isya. Oke, ada yang lain? Sampun sekap nggih sementara. Nggih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mungkin ono apune rekamane kok. Terima kasih pada Bapak Abdul Hasan Departemen Presiden yang sudah memberikan informasi terkait dengan kegiatan Departemen dan Pendidikan. Dan kalau saya amati tadi ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama tentang program pengurus Departemen Dakwah dan Pendidikan tentang silaturahmi ke masjid-masjid yang insya Allah akan diawali pada akhir bulan Mei, dari hari Sabtu 31 Mei, dan dimulai tadi dari di Masjid Jami Kedangan, dan akan diundang beberapa masjid sekitar untuk bergabung di dalam acara tersebut. Dari waktunya antara maghrib sampai isya, dan nanti kalau mungkin perlu waktu tambah nanti bisa setelah sholat isya. Kemudian yang kedua, yakni tentang program prasasti masjid yang disampaikan oleh Pak Zulwala. Program prasasti masjid juga akan ditindaklanjuti, akan diteruskan. Tadi sudah disampaikan beberapa masjid yang sudah dan beberapa masjid yang belum, dan alhamdulillah kalau tidak salah tadi sudah disampaikan tentang informasi dari pengurus untuk data-data masjid yang terkait dengan program prasasti, dan alhamdulillah insya Allah sudah ada tanggapan-tanggapan yang masuk. Hadirin rahimahullah, itulah sekilas tentang informasi yang telah disampaikan oleh pengurus masjid Departemen Dakwah dan Pendidikan yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Kemudian kami bicara acara selanjutnya, yakni kajian kitab Al-Adab wal Akhlaq juz ke-2
juz kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Wajid. Kalau tidak salah pertemuan kita terakhir menanggung adalah di Masjid Al-Taqwa Pamularang Komplek SMA Al-Islam pada tanggal 19 Januari 2025 kemarin. Ya, saya mohon nanti untuk dikoreksi sampaian kajian yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz nanti adalah kalau tidak salah sudah sampai kepada hadis yang ke-15, artinya bab yang ketiga Ahlul Quran wa Syafa'atuhu sampai ke hadis yang ke-15. Mungkin nanti ada yang perlu terima kasih untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan pada Pak Mujib untuk materi 17 halaman 16 halaman 16 hadis 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul untuk silaturahim, untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga istiqomah kita ini diganjar oleh Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya. Marilah kita melanjutkan hadis berapa tadi? 17. Halaman 16, hadis yang ke-17. Ya, sekarang hadis 17 ya, halaman 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, yaji'u, akan datang Al-Qur'anu, Al-Qur'an, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fayakula, maka dia akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, halihi, berilah pakaian atau berilah perhiasan kepadanya, ya. Hi di situ kepada ahlu Al-Qur'an, pada orang yang biasa membaca Al-Qur'an. Fayul basu, maka diberi pakaian atau dikenakan gitu ya, tajal karomati, mahkota kemuliaan, dipakaikan sebuah mahkota kemuliaan. Sumayakulu, kemudian dia berkata lagi, Al-Qur'an tadi, ya Rabb, wahai pemeliharaku, zidhu, tambahilah dia. Fayul basu, maka dipakaikan hullatal karomata, perhiasan kemuliaan lagi. Sumayakulu, kemudian berkata lagi, ya Rabb, wahai pemeliharaku, irdo, ridhoilah, anhu, kepadanya. Fayardo, maka Allah meridhoi, anhu, terhadapnya. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah dari Al-Qur'an ya. Warqa, lalu naiklah. Jadi baca satu ayat terus naik satu tingkat ya. Wa tuzadu, dan ditambah bikuli ayatin,
dengan setiap ayat itu ditambah apa? Hasanatan, satu kebaikan. Jadi satu ayat satu kebaikan, satu ayat satu kebaikan. Kalau dalam riwayat yang lain semacam menaiki tangga itu sampai tangga keberapa, nah itulah nanti menjadi wujud dari dia berada di jannah tingkat berapa. Padahal dalam hadis yang lain itu disebutkan selisih satu tingkat itu bagaikan bumi dan langit, tingginya itu ya. Nah ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah di sini Al-Quran yang kita baca besok akan menjadi wujudnya itu orang yang mendoakan atau memohonkan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemuliaan. Jadi orang yang membaca Al-Quran betapa besok itu akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu menjadi cita-cita, keinginan ya setiap mukmin untuk bisa mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya. Kalau kita belum terinspirasi atau belum punya keinginan yang tinggi, ghirah yang tinggi untuk seperti itu, berarti iman kita itu masih lemah ya. Ibaratnya begini, kalau orang itu sudah dalam track karirnya ya, sudah dalam track karir apa, misalnya apakah di kantor atau dalam misalnya di pemerintahan atau misalnya kalau sekarang anggota DPR itu misalnya, itu dia punya kans besar untuk bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi, apakah itu kepala, apakah itu ketua departemen atau apa misalnya bagian atau divisi misalnya gitu ya. Nah itu mesti dia akan bersemangat sekali untuk meraih itu kan, sehingga semangatnya tinggi. Nah ini juga Rasulullah SAW sebenarnya menarik kita ini supaya punya ghirah, semangat untuk berkompetisi dalam bidang ini ya, untuk berusaha sebanyak-banyaknya menghafal Al-Quran. Nanti di hadis yang lain supaya bisa berakrab dengan Al-Quran, bahkan memiliki kelaziman tradisi setiap hari membaca Al-Quran, yang nanti kalau tidak sempat atau lupa atau misalnya suatu saat karena kelelahan, dia menyesal atau kecewa, merasa kehilangan ya, diganti waktu lain. Nah, nanti Allah tetap akan mengganjar dia dengan sebagaimana biasanya. Baik, kemudian kita lanjutkan dulu nggih. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan ya. Hadis 18 An Abdillah bin Buraidah An Abihi qala berkata, kuntu adalah aku jalisan, sedang duduk indan Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamituhu, maka aku mendengar beliau yaqulu bersabda, ta'alamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa inna ahdaha, karena sesungguhnya mengambilnya, memegangnya, jadi mendapatkan surat Al-Baqarah dengan pemahamannya itu tadi, itu adalah barokatun, sebuah barokah, keberkahan. Watarkaha, dan meninggalkannya itu hasratun, menjadi penyesalan.
Wala yastati'uha, dan tidak mampu terhadap surat Al-Baqarah itu al-batolatu, tukang sihir. Qala, berkata Abdullah bin Buraidah tadi, summa sakataan saatan, kemudian Nabi diam sesaat. Summa qala, kemudian bersabda lagi, ta'alamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan Ali Imran. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya itu zahrawani. Ada yang mengartikan bunga ya, dua bunga. Walaupun juga ada syarah yang menjelaskan dua sinar ya, sinar putih, sinar yang bersih, yang cemerlang. Yudhillani, keduanya menaungi sahibahuma, pemiliknya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ka'annahuma, seperti keduanya itu homa matani, dua awan, au hoyatani, atau dua naungan. Nah, seperti naungan atau awan yang menaungi. Au, atau firqoni min toirin sawaf, atau dua kelompok min toirin, dari burung yang sawaf, yang berbaris rapat. Maksudnya di sini untuk menaungi, melindungi, memberi keteduhan kepada pembaca Al-Quran tadi ya, di padang mahsyar nanti ya, di hari kiamat. Wa inna, dan sesungguhnya Al-Quran itu yalqa, menemui sahibahu, pemiliknya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, hina, ketika yansakku, terbelah, anhu, darinya. Apa yang terbelah? Qabruhu, kuburnya. Jadi ketika kuburnya terbelah, maka menemui pada pemilik Al-Quran tadi. Karrojuli, seperti seseorang, asyahibi, yang kurus. Jadi wujudnya itu, menemuinya itu seperti seseorang manusia yang perawakannya kurus. Fayaqulu, maka Al-Quran itu berkata lahu kepadanya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Fayaqulu, maka orang itu berkata, ma'arifuka, tidaklah aku mengenalmu, aku enggak kenal siapa kamu. Fayaqulu, maka Al-Quran berkata, ana sahibuka, aku ini sahabatmu, Al-Quranu, yaitu Al-Quran, alladzi, yang azma'tuka, yang menyebabkan kamu haus, yang menghauskanmu, menyebabkan haus, fil hawajiri, di tengah hari, di siang hari. Wa ashartu, dan aku menyebabkan kau begadang. Begadang tidak tidur ya. Lailaka, malammu. Wa inna, dan sesungguhnya kulla tajirin, setiap pedagang itu min waro itijarotihi, di belakang dagangannya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau al yauma, hari ini, min waroi kulli tijarotin, berada di belakang tiap dagangan, yakni Al-Qur'annya itu tadi.
Nah, itu hasilnya ya. Fayu'ta, maka dia diberi al-mulka, kerajaan. Diberi kerajaan biyaminihi, di tangan kanannya, wal khulda, dan kekekalan, bisimalihi, di tangan kirinya, wa yudha'u, dan diletakkan ala roksihi, atas kepalanya, tajul waqar, mahkota kemuliaan, wa yuksa, dan dipakaikan, diberi pakaian, walidahu, atau dikenakan ya, walidahu, dua orang tuanya, hullataini, dua perhiasan, la yuqawwamu, yang tidak bisa dinilai, dihargai, lahuma, bagi kedua perhiasan itu, ahlud dunya, oleh penduduk dunia, tidak bisa digantikan dengan apapun, sehebat apapun ya. Fayakulani, maka keduanya berkata, bima kusina hada, bima, mengapa, dengan sebab apa, kusina, kami diberi, dikenakan, dipakaikan hada ini. Fayuqalu, maka dijawab, bi'ahdi, dengan sebab pengambilan, penguasaan itu ya, walidukuma, anak kalian berdua, penguasaan terhadap Al-Quran, pemegangan Al-Quran. Summa yuqalu, kemudian dikatakan lahu, kepadanya, kepada orang tersebut yang ahlu Quran tadi, iqra, bacalah, was'ad, dan naiklah, fi darajil jannah, pada tingkat jannah, pada tangga jannah, wa ghurafiha, dan kamarnya, ruangannya. Fahuwa, maka dia fi su'udin, dalam keadaan naik, madama, selagi yakra'u, membaca. Jadi kalau tambah bacanya naik lagi, begitu terus ya. Hadzan kana au tartilan. Hadzan itu cepat ya, baik cepat dia itu, au, atau tartilan, atau tertartil. Jadi membacanya baik agak cepat maupun agak lambat, atau sedang-sedang aja, itu tartil. Nah, ini keutamaan Al-Quran, disebut sebagai Sohibul Quran di sini ya. Sohibul Quran, pemilik Al-Quran itu yang dimaksud adalah bisa dalam arti menghafal, bisa dalam arti memahami, bisa dalam arti membaca. Makanya kalau dalam hadis itu ada disebutkan, ya ummal qauma, hendaklah mengimami kaum, aqra'uhum lil kitab, yang paling aqra'uhum li kitab, paling aqra'. Lah aqra' ini qara'a, kita sering mengartinya kan membaca ya, qara'a. Nah, itu oleh ulama ada sedikit diperselisihkan, ada 3 pendapat di situ. Paling mampu membaca di situ ya, paling aqra' itu adalah, yang pertama adalah paling menguasai tahsinnya, biahkamiha, dengan hukum-hukum bacaannya itu. Nah, istilahnya paling fasih, paling tahsin, paling bagus membacanya. Walaupun mungkin hafalannya kalah. Nah, itu ada yang pertama itu. Tapi pendapat yang kedua bukan yang paling tahsin ya, tapi paling hafal, paling banyak hafalannya. Kemudian yang ketiga, orang yang afqahum, yang paling faqih, yang paling faham dari
makna Al-Quran itu, dari pengertian Al-Quran itu. Nah, ini dibicarakan oleh ulama. Jadi setidaknya 3 itu. Maka kalau bapak-bapak sekalian harus berusaha ya, harus bersemangat untuk mencapai kedudukan ini. Nah, di bidang yang mana? Apakah yang paling faqih, paling paham soal makna Al-Quran, atau paling banyak paling banyak hafalannya, atau paling bagus bacaannya? Nah, ini kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam masalah ini. Berarti tidak masalah paling tua ya, tidak masalah paling tua. Paling tua itu kalau sudah levelnya sama semua, itu kan disebutkan di situ. Hendaklah mengimami yang pertama itu aqra'uhum lil kitab, paling paling bagus dalam soal qiraahnya tadi ya, tapi ada 3 pensairan tadi loh. Kemudian yang kedua paling paham sunnah. Jadi kalau Al-Qur'annya itu levelnya sama, tingkatannya sama, dilihat pemahaman sunnahnya. Kemudian yang ketiga kalau itu tetap sama, paling dahulu hijrahnya. Ini kalau para sahabat ya, paling dulu hijrahnya. Kemudian baru kalau itu juga sama, yang keempat umurnya. Nah, jadi umur itu malah terakhir. Jadi yang pertama paling paham Al-Quran, paling paham baik dari segi apakah mau dinilai tahsinnya, ataukah hafidnya, ataukah tadi ya pemahamannya. Monggo silakan. Nah, itu yang disebut shahibul Quran ya. Kemudian di sini ada yang pertama ta'alamu surat Al-Baqarah. Disebutkan keutamaannya itu ada barokahnya. Kalau kita tidak mengambil Al-Baqarah menyesal. Nah, di sini karena istilahnya ta'alamu, belajar ya, mempelajari Al-Quran Al-Baqarah ya. Berarti kita ya belajar bacaannya, ya belajar maknanya, itu dipelajari. Karena ternyata di surat Al-Baqarah itu kalau kita tidak tahu pasti menyesal. Nah, sekarang kembali pada kita, bapak-bapak sudah mempelajari Al-Baqarah apa belum? Mungkin kemarin kita sudah belajar itu ini ya, juz amalnya itu apa itu yang susunannya Kiai Ghazali kemarin, sudah tahu kemarin tuh yang tafsir Sayyidul Anam ya. Nah, itu kita sudah, tapi Al-Baqarah mungkin belum kan. Nah, kalau bisa itu segera, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah ya, mungkin mumpung kita ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak menyesal, dan di situ isinya kan juga hal-hal yang sebenarnya sangat penting ya dalam kehidupan kita untuk jadi pedoman kita. Apalagi kita ini sudah diberi wanti-wanti oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasaktum bihima. Nah, di situ tidak akan tersesat kalau memegang keduanya, yaitu kitab dan sunnah Nabi kan, kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, itu memegangnya bagaimana? Ya, maksudnya menjadikannya sebagai pedoman ya, sebagai petunjuk hidup. Nah, kalau sebagai petunjuk hidup tentunya tidak sekedar dibaca dalam arti qiraah tadi, tapi maknanya juga apa sih yang dikehendaki oleh Allah ya, apa yang menjadi kehendak Allah dalam Al-Quran itu. Nah, itu seharusnya kita berusaha untuk mengetahui itu. Maka sebenarnya ya, ini sebagai sebuah pemikiran ya, sebagai sebuah pemikiran bagaimana sebaiknya umat Islam itu mulai mengarah kepada kalau pengajian-pengajian itu antara lain diisi dengan tafsir Al-Quran yang ini tadi ya, itu juga ada, tidak hanya terbatas pada tematik terus itu loh, atau ceramah umum. Nah, untuk bisa meningkatkan.
Walaupun ceramah umumnya, tabligh akbarnya misalnya ya tetap ada ya, tetap diselenggarakan. Tapi alangkah baiknya kemudian juga dipikirkan untuk menyelenggarakan pengajian-pengajian yang sifatnya lebih spesifik ya. Apakah itu tafsir Al-Quran ataukah mungkin mempelajari hadis. Nah, yang kita pelajari sekarang itu juga spesifik sebenarnya. Kita mempelajari hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang disusun oleh Kiai Ghazali misalnya. Atau kemarin sempat yaitu tadi tafsir, tapi baru tafsir juz 30 ya. Tafsir Sayyidul Anam kemarin. Nah, ini seharusnya juga perlu dipikirkan program-program itu. Sementara ini masjid-masjid itu kan baru sebatas adanya itu Jumat, khutbah Jumat. Kalau puasa Ramadan itu kultum-kultum itu tarwih ya, subuh. Kalau misalnya untuk anak-anak ada TPQ. Terus kalau ada pengajian pekanan biasanya ya umum gitu kan. Nah, coba sekarang dipikir itu ada yang lebih spesifik lagi, sehingga semakin banyak masjid menyelenggarakan itu berarti semakin membuka kans atau peluang bagi umat Islam itu tahu Al-Quran kan. Padahal jalan untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya dengan itu kan, diajarkan makna dari Al-Quran, sehingga tidak mudah muslimin terombang-ambing oleh faham-faham di luar Islam ya. Nah itu, jadi ini sebagai sebuah pemikiran, maka monggo nanti masjid-masjid bisa memikirkan program-program ini ya. Kemudian di situ disebut sebagai Zahrawani. Ada yang mengartikan bunga yang nanti akan menaungi, ada yang mengartikan itu sebagai sinar cahaya dalam arti itu lafal majas ya. Yang dimaksud adalah penerang bagi hati manusia ya, yang menerangi hati manusia, menerangi kehidupan manusia. Itu Al-Quran seperti itu ya. Al-Quran itu mengobati apa yang ada di dalam dada manusia. Maka juga mengobati penyakit-penyakit hati, menghilangkan, meminimalisir apakah itu hasad, apakah itu riya, ya, apakah itu ujub. Nah, itu penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti amalan kita, bisa menghapuskan amalan kita. Maka disebut sebagai sifat ulinnas atau sifat lima fisudur ya, mengobati apa yang ada di dalam hati manusia. Nah itu menerangi hati manusia. Kemudian di situ juga ada tukang sihir tidak mampu terhadap surat Al-Baqarah tadi. Ada dua pengertian di situ ya, ulama menjelaskan. Yang pertama bahwa orang yang mempelajari sihir itu tidak bisa mempelajari atau tidak bisa mengerti terhadap surat Al-Baqarah ini. Artinya dia terhalang, maka kita kan tidak boleh, dilarang untuk mempelajari sihir, berhubungan dengan sihir. Atau pengertian yang kedua, orang yang membaca Al-Baqarah atau menguasai Al-Baqarah tidak bisa dimadzoroti oleh sihir ya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ini rajin membaca surat Al-Baqarah, apalagi menguasainya, itu sudah tidak bisa diterjang oleh apakah itu sihir, santet dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Al-Quran itu mulai menemui pemiliknya semenjak dikubur ya.
semenjak masuk ke dalam liang kubur, kemudian nanti harus menghadapi pertanyaan dari malaikat. Nah, ini ditemani oleh Al-Quran. Nah, dengan memperkenalkan diri. Nah, kamu kenal saya apa enggak? Nah, saya ini adalah Al-Quran yang waktu di dunia kamu rela membaca sampai haus, ya istilahnya di sini, ibaratnya sampai seperti itu, untuk menunjukkan dekatnya dia berinteraksi dengan Al-Quran baik siang maupun malam. Siang disebut sebagai menyebabkan haus, malam disebutkan sebagai menyebabkan begadang. Nah, berarti setiap hari baik siang malam itu sering berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran, apakah mempelajari Al-Quran, apakah mengajarkan Al-Quran. Nah, itu karena dekatnya dengan Al-Quran siang malam, nah itu besok menjadi penolong kita. Kalau dalam doa-doa itu kan juga diajarkan ya, Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imamah wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Warzuqna, dan berilah kami ini, warzuqna itu kan berilah rizki soalnya gitu. Tapi rizkinya itu berupa warzuqna tilawatahu, bacaannya, ana al-laili wan nahar, baik sebagian malam maupun siang. Maksudnya di situ kita memohon kepada Allah untuk bisa selalu tilawah Al-Quran baik siang malam gitu loh. Nah, jadi kita meminta kepada Allah supaya bisa akrab dengan Al-Quran, selalu bertilawah dengan Al-Quran baik itu siang maupun malam. Nah, ini juga berarti anjuran untuk kita, hasungan untuk kita selalu dekat dengan Al-Quran baik siang maupun malam. Misalnya setelah sholat disempatkan baca Al-Quran. Kalau tidak semua sholat 5 waktu, misalnya setelah subuh atau setelah maghrib misalnya gitu, atau mungkin mau tidur misalnya begitu. Jadi semakin banyak kita membaca, bertilawah, nah itulah yang nanti akan sangat bermanfaat menjadi pembela kita semenjak di liang kubur. Nah, ibarat dagangan ya, maka orang yang sahibul Quran tadi sudah siap, dagangannya banyak ya. Kulaannya waktu di dunia itu. Kalau pengusaha besar itu kan yang omsetnya besar, dagangannya banyak, gudang-gudang stoknya banyak, ya mungkin gitu. Malah yang kalau mendunia sudah besar sekali omsetnya. Nah, kalau pedagang yang kecil malah kadang-kadang modalewe katut gumangan ya. Akhirnya dagangannya habis, uangnya habis kan gitu. Nah, dagangannya habis, uangnya habis itu berarti dia nggak punya Al-Quran waktu di dunia ya. Wis randi opo-opo, randi paitan. Nah, ini di sini maksudnya di situ. Semakin kita sering interaksi dengan Al-Quran, berarti dagangannya banyak sekali. Kalau ibaratnya di dunia itu jadi pengusaha besar, jadi distributor, jadi owner, jadi apalagi konglomerat misalnya itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian ini keutamaan-keutamanya nanti dipakaikan dengan mahkota-mahkota kemuliaan, termasuk kepada kedua orang tuanya juga bahkan ya. Tentunya dengan syarat orang tuanya juga orang yang mukmin, yang muslim ya. Kalau akhirnya meninggalnya dalam kondisi kafir ya tidak bisa. Jadi kalau orang yang meninggalnya itu mukmin atau muslim, maka walaupun mungkin tidak punya Al-Quran cukup misalnya tadi ya, nah ini bisa terbantu oleh anaknya.
Ini berarti juga sebenarnya menghasung kepada setiap orang tua ya, agar anak-anaknya ini disiapkan untuk mereka mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan bisa menguasai Al-Quran. Nah, seharusnya pemikiran setiap muslim itu arahnya ke sana ya. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa tahu Al-Quran. Mungkin yang masih menurut saya blunder ya, kesalahan banyak muslimin itu adalah ketika mereka berpikirnya untuk menghadapi masa depan anak harus punya skill ini dan itu, terus akhirnya Al-Quran ini hanya sebagai pelengkap. Nah itu seharusnya dibalik ya. Al-Quran dulu yang harus dikuasai. Kalau misalnya khawatir nanti tabrakan harus mikirkan banyak hal, apa bisa? Berarti kita harus mikirkan kalau bisa pada waktu masuk ke sebelum usia dewasa atau remaja itu sudah dekat dengan Al-Quran dulu. Nah, jadi mulai dari katakanlah usia balita sampai SD, sudah dibiasakan dengan cinta Al-Quran, dengan dekat dengan Al-Quran. Bahkan kalau sistem-sistem pendidikan di luar negeri itu loh, itu kan kelas 1 sampai 3 SD atau 4 itu ya. Misalnya di Jepang itu SMP Al-Islam itu pernah menerima murid pindahan SD-nya itu di Jepang. Wah itu nilai rapotnya itu nggak ada model sekarang ini, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nggak ada gitu itu. Banyak yang kayak bermain-main aja itu. Nah kalau kurikulum kita rupanya sejak SD sudah berpikirnya seperti berpikir kuliah saja, seolah-olah seperti itu. Banyak hal yang akhirnya mubazir, bahkan banyak hal yang akhirnya menimbulkan masalah ketika pada saat tertentu terjadi kejenuhan ya, kejenuhan anak belajar gara-gara terlalu beratnya beban waktu SD. Padahal yang paling perlu di waktu SD itu apa? Misalnya matematika kalau kita zaman kecil dulu kan apa itu menconga itu ya. Kelas 1 sampai 3 itu didrill perhitungan 1 sampai 100 harus menguasai. Nah dulu gitu itu mudah, artinya banyak ya yang mencapai seperti itu. Kalau sekarang ini karena terlalu banyak yang dipelajari 1 sampai 100 itu ping-pingan, poro itu sampai kelas 6 SD aja masih banyak yang lemah. Bahkan kemarin ditemukan masuk SMP belum bisa membaca ya. Karena ruwetnya kurikulum kita ini, kurikulum merdeka lah, akhirnya merasa merdeka betul, setelah tahu sinau ya. Nah maka kita harus pikirkan yang pertama kali harus dikuasai dekat dengan anak itu Al-Quran, itu di usia-usia emas ini ya, balita sampai SD ini. Nah, kemudian tingkat SMP atau sanawi baru juga masuk ilmu yang lain, tapi Al-Qur'annya tetap dijaga terus. Mestinya begitu. Tapi kalau kita terlambat memasukkan Al-Qur'annya itu sudah usia remaja, wah sudah itu sangat-sangat terlambat ya. Kok sampai umur atau kelas 6 SD kok belum bisa membaca Al-Quran secara tajwidnya benar. Wah itu sebenarnya kita seharusnya merasa itu kecelakaan besar ya. Kelas 6 SD tajwidnya masih belepotan. Itu dandanine wis sak anunan sendiri ya. Jadi bapak-bapak harus memperhatikan ini, ditarget bahwa, dan itu mudah sekali kok, artinya sesuai standar. Kelas 3 SD, kelas 4 SD itu anak-anak sudah
tajwidnya bagus itu juga banyak ya. Asal prosedur kita mendidiknya benar atau memberikan pada sekolah-sekolah yang benar. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi yang pertama dan utama Al-Quran. Nanti waktu masuk remaja, usia remaja, ilmu-ilmu yang lain itu mudah ya, mudah untuk kita masukkan ke anak itu. Tapi kalau dibalik, wah sulit sekali itu. Nah, ini tentang keutamaan Al-Baqarah dan Al-Imran dan Al-Qur'annya itu sendiri ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini bab 4 sudah selesai. Itu namanya di hadis yang barusan dibaca. Ya. Itu pensalah. Hadis ini kan tidak ada rawahunya. Ini kan tidak ada rawahunya. Ya, yang terakhir. Ini dikutip dari beberapa riwayat. Jadi kalau di riwayat Muslim itu sampai wala yastatiquna al-batilah itu rawahu Muslimun. Nah, tapi kemudian disambung kan itu ada garis bawahi di sini. Jadi beberapa dari riwayat dari Tabrani, dari Imam Bukhari sudah ada, cuma kemudian oleh barangkali ini karena sumbernya dari Kiai Ghazali atau Kiai Makmuri itu. Tapi karena memang ini dipandang sebagai satu rangkaian, kemudian dilanjut terus. Tapi memang sumbernya utamanya dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah. Yeah. Nanti kalau dicari di sebenarnya susunan yang disambung-sambung dengan beda periwayat itu sudah biasa juga ya. Di sini pun mungkin sebenarnya ada ini. Jadi riwayatnya tidak hanya satu saja. Terus mungkin misalnya ganti ke Imam Ahmad Wali Ahmada misalnya, atau kalau Imam Tirmidzi Wali Tirmidziyu. Nah, cuma di sini mungkin saja belum sempat itunya ya. Nah, terus sudah dicetak. Tapi nanti bisa dirunut bisa ya. Loh, ini malah babnya kok beda ya. Babnya itu ini kan bab 3 ya. Terus kok langsung bab 5. Bab 4-nya mana ini? Nah, kalau hadis 16 itu contohnya hadisnya pendek, tapi itu kan 2 sambungan ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sampai li ashabihi. Terus setelah itu li Ahmada. Nah, itu contohnya ya. Sambungan hadis yang diriwayatkan oleh mukharij yang lain yang mengeluarkan hadis. Nah, ini bab 4-nya itu apa terlewatkan. Mungkin yang punya kitab aslinya itu barangkali bisa dicek. Baik, kita lanjutkan. Bab 5 ya. Istizkarul Quran wa hisbuhu. Zikir dengan Al-Quran dan hizibnya, hizib atau wirid. Kalau asal katanya hizbun itu kan golongan, ya, segolongan. Nah, kalau maksud di sini juz'un minasyai', juz'un satu bagian, minasyai' dari sesuatu. Nah, ini sebagian dari Al-Quran. Jadi hizib maksudnya itu misalnya kalau kita biasa membaca habis maghrib sampai isya 2 ruku atau 3 ruku, nah itu hizib kita. Jadi penggalan atau fragmen bagian dari Al-Quran yang biasa ya kita baca itu. Atau kadang-kadang gampangnya disebut juga dengan wirid ya. Hadis 19 an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Mas'ud, qala Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi sama sangat buruk li ahadihim
untuk salah satu dari mereka yaqulu yang berkata, nasitu ayata kaita wa kaita. Nasitu aku lupa ayat kaita wa kaita, ini dan itu. Aku lupa ayat ini dan itu. Bal huwa, bahkan dia itu sebenarnya dia itu adalah nusia. Nusia dilupakan. Istadzkiru, ingatlah, berzikirlah Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Jadi maksudnya supaya tidak lupa ya. Falahua, maka sesungguhnya dia itu asyaddu tafasian, paling mudahnya tafasian, lepas ya, lepas atau hilang. Min suduri rijal, dari dada orang-orang, dari dada atau hati laki-laki. Minan na'ami biukuliha, min daripada atau dibandingkan dengan na'am, unta, biukuliha dengan ikolnya, dengan talinya itu, tali ikolnya itu. Tali ikol itu tali yang untuk nyencang. Apa? Oh bukan, untuk supaya unta tidak lari. Jadi ya orang Arab itu, mungkin Bapak masih ada yang ya lihat yang orang Arab ada bunder gini. Ini kafiehnya, terus dikasih ya itu tali bunder itu loh. Itu sebenarnya bukan kok untuk hiasan di sorbannya, itu enggak. Dulu zaman masih ribuan tahun yang lalu itu untuk ikol, untuk menyencang unta supaya tidak lari. Caranya kalau menggembala terus diparkir ya, dijerumkan dekem. Itu kakinya yang depan itu kan dekem itu kan nekuk. Terus ikolnya ini tinggal dimasukkan gini, dia nggak bisa berdiri. Jadi caranya nyencang. Kalau kuda kan ditaleni ya, di pager apa gimana. Kalau unta enggak, unta suruh dekem dulu, itu masukkan dah dia nggak bisa berdiri. Ikol namanya itu. Nah, tapi karena itu ribuan tahun sudah jadi kebiasaan, akhirnya sekarang malah seperti kebanggaan ya, kebudayaan. Nah, terus malah untuk raja-raja terus dibuat ada hiasan-hiasannya. Tapi awalnya dulu waktu Arab masih sebelum zaman Nabi pun ya, masih kuno dulu, itu sebenarnya awalnya untuk mengikat, menjerumkan itu tadi ya, unta. Nah di sini maksudnya di sini falahwa asadu tafasian tadi. Al-Quran itu mudah sekali lepas dari hati seseorang, maksudnya dari hafalannya itu. Minan na'ami, daripada unta yang lepas biukuliha dengan ikolnya, dari ikatannya tadi. Nah ikol itu malah sulit unta lepas dari situ, lebih mudah Al-Quran yang lepas ya. Nah itu ibaratnya seperti itu. Maka di sini sama amat buruk itu adalah penyesalan, atau Nabi itu kecewa ya kalau ada orang sudah hafal ning ora tahu dibaleni. Nah itu akhirnya wah saya lupa, dulu saya pernah hafal. Itu kan, itu dikatakan oleh Nabi bisama lihatihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita. Kalau ada orang sampai lupa gitu disesalkan oleh Nabi. Nah, maka di sini perintahnya ya, perintah Nabi itu istadzkirul Qur'an. Zikirlah, ingat-ingatlah Al-Qur'an. Dibaleni ya itu loh. Dimurojaah terus, istadzkirul, sering berzikir dengan Al-Qur'an. Maka kalau sudah hafal jangan dilupakan ya. Caranya memurojaah bisa dibaca lagi, dihafalkan lagi, bisa sendirian, bisa
bareng-bareng sama temennya, atau bisa misalnya dibaca dalam sholat-sholat kita, sholat-sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kan wajib mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Nah, sholat sunnah kita gunakan. Kalau sholat sunnah rawatib mungkin nggak bisa panjang-panjang ya. Nah, berarti selain itu misalnya apakah sholat duha, apakah sholat tahajud, nah itu digunakan untuk istighfar tadi. Atau mungkin di luar sholat ya dibaleni, diulang-ulang itu. Nah itu yang dimaksud itu tadi istadzkirul Quran. Kemudian hadis 20 An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqra'ul Qur'ana, dan bacalah Al-Qur'an fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Ini yang dimaksud baca Al-Qur'an setiap bulan itu khatam setiap bulan ya. Qala Abdullah berkata, kultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini utiku, sesungguhnya aku ini utiku, mampu, afdola, lebih banyak, min dzalika, dari yang demikian itu. Qala, Nabi menjawab, faqra'hu, maka bacalah, fi kulli isyrin, setiap 20 isyrin, 20 hari, 20 hari khatam. Berarti satu hari berapa itu ya? 1,5. Qala Abdullah berkata lagi, kultu, aku berkata, ya Nabi Allah, ini utiku, sesungguhnya aku ini mampu, afdola, lebih banyak, min dzalika, dari yang demikian itu. Qala, Nabi menjawab, faqra'hu fi kulli asyrin, bacalah setiap 10 hari. Qala berkata lagi dia, kultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, ini utiku, aku ini mampu, afdola, lebih banyak, min dzalika, yang demikian itu. Qala, Nabi berkata, faqra'hu, bacalah dia, fi kulli sabain, pada setiap 7 hari. Wala tazid, dan jangan kau tambah, ala dzalika, atas itu tadi. 7 hari khatam, berarti satu hari berapa juz? 4 juz ya? 4 juz. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan pada riwayat Abu Dawud wa ghairihi dan lainnya, la yafqahu, tidak faqih, tidak memahami, tidak akan memahami, man, orang yang qara'a, membaca Al-Quran, min aqoli, lebih sedikit, min salasin, dari 3 hari. Dari 3 hari berarti 1 hari 10 juz. Nah itu kata Nabi tidak paham dia nanti ya. Artinya bahwa berarti dia itu hanya ngejar cepat khatamnya saja, tanpa memahami maknanya. Maka memang yang paling baik kalau kita ini membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, tidak sekedar cari banyaknya saja ya. Nah, Nabi memberikan petunjuk kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kalau bapaknya, ya bapaknya ini Amr bin As, itu sahabat juga, sahabat besar juga, yang dikenal sebagai ahli politikus ya. Makanya dia akhirnya pernah jadi komandan perang, memimpin sahabat besar yang lain, termasuk Abu Bakar, Umar, itu pernah dipimpin komandannya Amr bin As yang baru berapa waktu masuk Islam waktu itu. Sampai Umar sebenarnya setiap keputusannya itu protes saja sebenarnya, tapi dicegah oleh Abu Bakar. Wah itu yang nunjuk Nabi, kamu nurut saja.
Jadi kalau dalam peperangan itu dia punya teknik-teknik sendiri yang Umar tidak suka gitu loh. Masa kayak gitu, nah, akhirnya diredam oleh Abu Bakar. Itu sudah ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai komandan perang. Nah, jadi memang pemimpin politik dia ini ya. Akhirnya jadi gubernur Mesir kan di zaman Muawiyah. Nah, kalau anaknya berbeda sekali, ini Abdullah bin Amr bin As. Anaknya ahli ibadah luar biasa, tidak suka politik, ya, menjauhi dunia politik. Sholat, puasa itu, puasa juga dia pernah hampir kalau bisa setiap hari puasa, tapi dilarang oleh Nabi. Ya. Kamu jangan sampai melebihi puasa Daud. Nah itu pun akhirnya menyesal. Abdullah ini akhirnya waktu tuanya menyesal. Wah, dulu saya sebenarnya sudah dinasihati Nabi, jangan terlalu banyak sekali seperti itu. Sekarang sudah tua, nggak kuat puasa Daud. Begitu juga ini sholat malam, terus membaca Al-Quran ini. Baca Al-Quran juga gitu, saya lebih kuat dari itu ya Nabi. Nah terus Nabi memberikan ancer-ancernya di sini, jangan sampai sepekan itu lebih lebih cepat dari itu sudah khatam, kurang dari 7 hari kok sudah khatam. Nah khawatir Nabi kalau berlebih-lebihan nanti malah tidak baik, apalagi kalau lebih dari 3 hari, berarti dia sudah nggak paham itu, pokoknya gacor moco itu. Islam ini memberikan aturan di mana berlakunya kan untuk semua kalangan ya. Semua kalangan itu baik yang ibadahnya bisa kenceng sekali atau yang mungkin tidak bisa, orang puasa bisanya ya puasa Ramadan tok, suruh puasa sunnah yang lainnya jerklengar-klenger baik gitu ya. Jam 10, jam 12 kepalanya nyut-nyutan. Terus tidak bisa kerja, tidak bisa apa, akhirnya ya mengambil yang wajib-wajib, mungkin saja begitu. Atau mungkin yang sregep sholat malam bisa setiap hari. Tapi ada juga yang bisa sholat malam itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Setiap mau bangun sudah kedua kelopak matanya itu kayak beratnya itu 10 kg aja itu ya. Padahal matanya ya cuma ringan aja. Nah cuma itu tadi. Nah masing-masing itu punya kelebihan kekurangan dan tidak sama. Makanya Nabi selalu memberikan arahan-arahan itu yang sifatnya apa ya? Kalau bahasa kita itu moderat gitu ya. Moderat artinya mau yang kenceng silahkan maksimal sekian. Mau yang tidak bisa kenceng ada batas-batasnya juga. Seperti ada seorang Arab Badui tanya pada Nabi, ya Nabi, apa amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah? Nah itu ada sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ya sudah itu kan yang wajib ya. Maksudnya yang amalan ibadah. Terus akhirnya dia berkata begini, aku tidak akan menambah maupun mengurangi itu. Nah, karena itu tadi kepingin masuk jannah. Nah, maka kata Nabi kalau benar apa yang dia katakan, dia masuk jannah. Nah, dia ada standar minimalnya, tapi juga ada standar maksimalnya. Jangan sampai satu orang menyalahkan orang lain atau menganggap remeh orang lain karena dia merasa lebih, lah itu yang tidak baik ya. Seolah-olah dia merasa lebih. Nah, itu yang tidak baik, jangan sampai seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada yang akan ditanyakan. Oke, silakan Bapak Solehan. Apakah ada dalam Islam Ya, baik, ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan bagus, bukan pertanyaan nganyelke ini ya. Ini
Ini malah justru bagus. Orang hafal Al-Quran sekarang ini ada salah kaprah di kalangan umat Islam bahwa derajat seseorang karena dia hafid. Kalau sudah hafid, wah sudah seperti orang maksum saja ya. Itu sebenarnya salah ya. Karena Nabi juga pernah menyabdakan besok akhir zaman ada orang-orang yang mereka itu sangat fasih Al-Quran, tapi fasihnya itu, bacaannya itu tidak sampai ke kerongkongan, tidak melewati kerongkongan, tidak sampai ke hati. Jadi hanya di mulut saja, tidak nyantol di hati, tidak menjiwai, tidak masuk sebagai jiwanya. Yo apal tok, hafid, sholat wajibnya sih bolong-bolong, ya, sama aja ya. Ada sih, malah kemarin ada yang katanya pernah hafal Al-Quran terus malah murtad. Siapa itu perempuan tuh? Berarti dia justru bapak-bapak jangan malah, loh kok iso ngono ya? Bukan malah justru itu sabda Nabi bener ya toh. Ada sabda Nabi, besok ada orang yang sangat fasih Al-Quran ini, sangat pandai, sangat fasih. Bahkan mungkin kalau ditanya surat apa mungkin bisa gitu. Tapi hanya sampai ke kerongkongan saja, tidak tembus sampai ke hati. Nah, artinya iman tidak ada, tidak sampai membuahkan iman, hanya sekedar lafal saja. Nah, jadi ada ya, yang akhirnya masuk neraka gara-gara tidak mengimani. Lah kok dulu bisa ngapalkan? Ya mungkin latar belakang orang beda-beda ya. Ada yang mungkin karena sejak kecil hidupnya orang tuanya ngoyak-oyak seperti itu mungkin bisa. Atau bisa saja suatu saat memang catatan orangnya ini memang ahli neraka, akhirnya Al-Quran nggak bisa masuk-masuk ya. Nah itu, jadi bisa atau ada seperti itu. Saya Pak Ustaz. Nggih, monggo silakan. Ini yang biasa kita ketahui. Ini melalui dari jamaah masjid Al-Fatah mungkin ada yang belum apa makna itu. Yang kedua ini masalah fikih, masalah sholat rawatib, Ramadan Fajr, khairun minat dunia wa akhirah. Jadi masjid ini itu ada yang sudah sholat 2 rakaat setelah azan itu, azan subuh, itu malah sholat lagi itu apakah ada turunannya? Itu yang perlu saya sampaikan atau yang saya tanyakan. Terima kasih. Oh, tadi yang kedua setelah sholat subuh. Ramadan Fajr sebelum subuh, Pak. Oh, sebelum. Sesudah azan, ya. Sesudah azan dari koma itu kan ada 2 rakaat. Yeah. Itu di sini ada yang sholat lagi, jadi lebih dari 2 rakaat. Apa ada turunannya? Baik ya. Pertama tentang munadzoroh ya. Dari kata-kata nadzoroh, melihat, memandang, tapi bisa pemandangan, penglihatan, bisa pengetahuan. Tapi munadzoroh itu sebenarnya saling mengingatkan, saling, kalau bahasa kita sekarang itu diskusi sebenarnya. Jadi ada interaksi 2 arah, diskusi. Misalnya saya menyampaikan materi, terus bapak-bapak bertanya, itu munadzoroh. Ya bahasa kita diskusi, saling menyampaikan pandangannya, sebenarnya begitu ya. Itu munadzoroh. Kemudian yang kedua tentang sholat fajar ya, sholat fajar. Yang pertama bahwa ada ulama dari Syafi'iyah, salah satu tokoh kalau tidak keliru Abu Rifa'ah mungkin ya. Saya agak Abu Rifa'ah kalau tidak keliru namanya itu menyampaikan pendapat begini, bahwa kadang-kadang ada amalan-amalan yang sebenarnya itu amalannya sama tapi niatannya double, bisa double. Apa itu? Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, seseorang mengerjakan puasa
menunaikan hutangnya ya, membayar hutang puasa Ramadan itu di bulan Syawal, itu sebenarnya dia juga sudah melaksanakan puasa Syawal itu. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa saja seseorang sambil niatannya itu membayar hutang puasa, sambil niatannya juga puasa Syawal, puasa sunnah Syawal itu. Nah, termasuk ini tadi seseorang misalnya sehabis adzan subuh sholat di rumahnya 2 rakaat. Nah, tapi ada yang tidak di rumahnya, tapi kemudian sholat rawatib di masjid 2 rakaat kan, sambil diniatkan yaitu tadi sholat fajar, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya sholat lagi boleh enggak? Kalau itu sholat rawatib berarti kan sholat rawatib juga bisa. Bahkan lebih dari itu pun bisa. Karena apa? Sholat dan puasa itu oleh ulama disebut sebagai ibadah mutlak. Mutlak itu umum, ya umum. Jadi orang mau sholat apapun sebenarnya tidak dilarang. Tiba-tiba saya mau sholat nih, boleh asal tidak di waktu-waktu terlarang. Kalau waktu terlarangnya sholat misalnya habis asar, ya, atau waktu tenggelam matahari atau waktu terbit matahari, nah itu tidak boleh. Tapi tiba-tiba pengen sholat 2 rakaat misalnya, itu juga boleh. Itu namanya sholat mutlak. Begitu juga puasa, boleh. Tiba-tiba hari Selasa saya pengen puasa, lala esok-esok orang yang sarapan sisan, bablas ke poso we, ya. Itu boleh, asal tidak di waktu terlarang, misalnya mengkhususkan Jumat. Jadi kalau Jumatnya itu puasa harus Kamis atau Sabtunya juga puasa, atau kecuali kalau Jumatnya itu pas Arafah atau pas puasa Senin Kamis, tengah bulan itu apa? Ayamul Bid ya. Nah, itu pas Jumat, nah, itu silakan. Jadi enggak masalah, Pak. Umpamanya, apakah tidak lebih baik berdoa saja? Masalah kan ada hadis doa antara azan dan iqamah itu kan jaga. Nah, itu apakah kita tidak menggunakan itu? Itu juga baik. Jadi begini, sifat ajaran Islam itu sebenarnya membuka kesempatan seluas-luasnya sesuai sikonnya masing-masing. Situasi kondisi orang itu kan beda-beda. Kebetulan ada yang apa kayak hobi apa gemar gitu, sholat ya, mau sholat ya silahkan. Ada yang begitu menikmatinya zikir, ya silahkan gitu ya, asal tidak di waktu-waktu terlarang. Bahkan yang justru tidak boleh itu kalau kemudian, kalau dalam istilah ulama kan ada ijtihad. Ijtihad itu kan jika tidak ada nas yang qat'i dari Al-Quran atau dari hadis ya, hadis yang sahih misalnya, itu tidak ada, akhirnya muncul ijtihad. Nah, ijtihad satu dengan yang lain itu tidak bisa saling meniadakan, menyalahkan nggak bisa, kecuali kalau ditemukan nas yang qat'i. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah, itu aja di kalangan ulama aja begitu, apalagi ini tadi ya. Jadi kita itu lebih baik gini. Nah, sebenarnya asal tidak terlarang, boleh seseorang memilih, dia mau pilih sholat atau mau pilih zikir, saya kira semuanya baik. Mungkin saya nambahin, saya kan biasa itu yang Bapak kenal. Saya itu kan sekarang ada masuk masjid, saya pertama tahiyatul masjid, baru sholat fajar saya kan. Jadi tahiyatul masjid dulu, baru sholat fajar. Menurut saya nggak masalah ya, kalau diniatkan seperti itu. Sabun? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Semoga Allah mengaruniai kita husnul khotimah. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.